Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ummatih. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa? Jadi di sini ada waktu-waktu yang itu benar-benar waktunya itu mustajab. Istilah Jawanya mandi. Mudah terkabulkan. Ini ada waktu-waktu tertentu yang mungkin kita belum mengerti. Atau mungkin kita mengerti namun kita masih malas atau nggak mau menjalankannya. Sekesta seperti ini, kadang-kadang kita dilanda dilema di mana waktu itu menjadi suatu hal yang malas buat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Ketika kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Kita panjatkan doa ini dan setiap doa itu ibadah atau ibadah. Setiap doa yang kita panjatkan itu adalah ibadah. Dan menghindar daripada wastakbaru anha, kesombongan atau bangga pada diri kita. Maka dari itu setiap habis apapun perbanyaklah kita berdoa. Seperti fadkuruni adkurkum waskuruli, dan pandailah bersyukur dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Wala takfurun, dan janganlah kita ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Wahai hamba-hamba yang beriman, mohonlah, berdoalah kepadaku. Ku di sini adalah ku Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya doa-doa. Nah, sekarang ada waktu-waktu doa yang mutajab untuk kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit ke dunia dan mengabulkan doa hambanya. Disebutkan dalam surat Al-Isra, aqimus shalah liduluki samsi ila ghasaqil lail. Aqimi sholat, dirikanlah sholat, liduluki samsi, mulai matahari tenggelam, illa ghasaqil lail, sampai sepertiga malam ini. Wal Qur'anan fajri, dan 2 rakaat di saat fajar, yaitu waktu sholat subuh. Inna Qur'anan fajri kana masyhuda. Wa minal laili, dan sepertiga malam ini, sepertiga malam terakhir ini, fatahaj bihi nafilatalak, laksanakanlah segala apa, yaitu menambah pahala-pahala tambahan kita. Ini sepertiga malam adalah doa yang mutajab. Jadi penting buat kita ngerti. Oh, ternyata disinilah pentingnya ketika kita sholat tahajud, ketika kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam ini. Maka jangan disia-siakan waktu ketika kita berdoa.
Mohon segala sesuatu kepada Allah setelah selesai sholat. Misalkan wiridnya kita bagaimana, jangan langsung pergi. Ini kesempatan kita selagi kita masih hidup. Jangan sampai nanti terjadi suatu penyesalan ketika kita di alam barzah. Salah satunya adalah malas kita mendatangi majelis, balik itu majelis zikir maupun majelis sholawat. Salah satunya kita tidak pernah meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Salah satunya kita selalu memberikan suatu nuansa yang tidak sedap, yaitu memberikan suatu penyakit, menyakiti orang lain. Kemudian ada juga yang ketika kita hidupnya selalu makan suatu hal yang haram. Inilah penyesalan-penyesalan nanti di alam barzah. Nah, kesempatan kita berdoa di sini adalah untuk mewujudkan suatu istiqomah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tadi pertama sepertiga malam ini bagus untuk berdoa. Yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Dan doa ini tidak akan tertolak pada waktu itu, terutama di waktu subuh. Jadi antara azan dan iqamah. Makanya antara azan di iqamah ini merupakan suatu bagus banget dan disayang oleh Allah dengan kita zikir baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ketika salat subuh. Jadi setelah kita melaksanakan habis azan, kita melaksanakan salat rakaat fajri khairum min dunya wa ma fiha, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, qablat subuh. Ini lebih baik, khairum minha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ini kesempatan kita berdoa. Jangankan apapun yang kita minta, Allah akan kabulkan. Sampai nanti qomat. Ini, jadi pertama sepertiga malam. Yang kedua adalah antara azan dan iqamah. Kemudian yang ketiga, saat sujud dalam sholat, posisi terdekat hamba dengan Rabb-nya. Yaitu pada waktu apa? Sujud dalam sholat. Ketika sujud terakhir, mau tahiyat akhir sujud, setelah baca subhan rabbiyal a'la wa bihamdi subhan rabbiyal a'la wa bihamdi subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, dalam hati aja mohon kepada Allah dan mintalah segala sesuatu yang berhubungan dengan taubat dan nasuhah. Jangan minta duniawi sifatnya fana. Ingat, wa kulli humazatil lumaza alladzi jama'a mala lahu ahdadah yakhsabu annama lahu akhladah. Ingat itu. Ayat lain menyebutkan innahu li hubbil khairi lasadid, ngumpulin harta yang berlebihan, fata morgana. Hubbud dunya, cinta dunia namun takut mati. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, saat sujud ini baca. Biasanya kalau kita baca, kita bisa mengucapkan Allahumma aknini bi halalika an haramika. Ini dibaca 3 kali. Maka ketika kita doa apapun, kalau nggak bisa kita doa apapun, kita baca dalam batin. Jangan dilisankan. Karena kalau dilisankan akan membatalkan sholat. Dalam hati, dalam batin kita. Ingat, jangan dilisankan. Setelah subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, ya Allah berikanlah aku. Jangan. Ini akan membatalkan sholat. Jadi cuma cukup di batin. Ini. Kemudian yang keempat, menjelang maghrib di hari Jumat. Momen singkat untuk penuh berkah ini. Menjelang maghrib di hari Jumat. Kalau tadi yang pertama sepertiga malam, kemudian antara iqamah dan azan dan iqamah, kemudian disujud merupakan suatu hal sujud terakhir. Yang keempat adalah menjelang maghrib di hari Jumat. Ingat, menjelang maghrib di hari Jumatnya. Kita mohon kepada Allah dan kita doa apa, itikaf di dalam masjid, zikir apapun. Kemudian yang kelima, saat hujan turun, pintu rahmat terbuka lebar. Jadi jangan dianggap hujan turun merupakan suatu kesialan atau apa. Jangan sampai kita suudzon segala hal apa yang Allah berikan. Ini rahmat luar biasa. Hujan turun, mohon kepada Allah. Ini waktu doa yang mutajab. Jangan dianggap remeh. Mereka
yang waktu itu dilanda kemarau, petani mohon, dia pujiannya apa? Dia lantunkan doa-doa, Allahu ya Karim, anzil alaina minas samai ma'am midrara. Dilantunkan ini. Dilantunkan. Mereka yang lagi musim tembakau, lagi ngeringin, kalau tahu doain, kalau tahu, Masya Allah. Takut dia karena takut hujan turun. Ini doa atau lantunan untuk mendatangkan hujan ketika kemarau panjang. Ini penting buat kita. Kemudian yang keenam adalah ketika berpuasa menjelang berbuka. Doa orang yang berpuasa itu doanya mutajab. Ketika menjelang berbuka ini, sebelum berbuka puasa, mohon kepada Allah. Antum puasa, kita puasa, namun tidak mau berdoa. Ini merupakan suatu kesombongan buat kita. Mari kita berdoa. Ini bagus sekali. Mari kita renungkan dengan doa-doa ini yang mungkin sekarang kita belum mengerti, sekarang jadi ngerti. Oh, aku puasa Senin Kemis, bagus. Kita puasa bulan ini bagus, silakan puasa sunnah apapun. Namun manfaatkan. Kita sudah menjalankan perintah Allah, itu menjalankan puasa sunnah. Namun hak kita untuk minta kepada Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu. Berdoalah. Fadhkuruni adhkurkum, berdoalah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dekatlah dengan Allah sampai Allah mendekat dengan kita dan mengampuni dan mengambil kesalahan, menghilangkan, menghapus kesalahan-kesalahan kita dengan mengampuninya dan memberikan ampunan. Innallaha ghafurur rahim. Ini merupakan kesempatan kita untuk mohon. Tengadahkan tangan ini ke atas. Yang jelas cobaan apapun yang Allah berikan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh ini penting sekali buat kita ingat. Penting sekali buat kita ingat. Jangan sampai kita terlaknat dengan ayat ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Orang-orang yang terzalimi, doa mereka yang teraniaya, ini doanya mutajab. Makanya jangan sampai kita menzalimi orang. Orang punya usaha bagus-bagus, mentang-mentang kita yang punya tanahnya. Ini sering terjadi. Kita yang punya tanah kita sewakan. Orang itu buka usaha, lancar, begitu lancar kita tendang. Ini mereka sama dengan kita menzalimi mereka. Dan doa mereka, ketika dia terzalimi seperti doa mereka, mutajab buat kita. Buat menghancurkan kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ingat dalam ayat yang pendek, ara'aital ladzi yukadzibu bidin, siapa pendusta agama itu siapa? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Janganlah kita sewenang-wenang terhadap fakir miskin, apapun itu bentuknya, apapun itu yang kita inginkan, tetap memberikan kompensasi, tetap memberikan suatu hal. Andai kata kita memberikan hutang kepada mereka, kalau mereka belum bisa mampu bayar, ya kita doain semoga dia mampu bayar. Jangan terus akhirnya memberikan suatu hal yang berbau haram, yang berbau riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Janganlah sampai kita meribakan uang kita, minjamin orang uang sama teman, kemudian tidak bisa bayar, kita bungain dia. Subhanallah. Jauhilah semua ini. Banyak mereka banyak mungkin kita, atau mungkin karena faktor kita belum mengerti, atau mungkin kita pura-pura sok nggak mengerti, padahal itu haram di mata Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Jadi 7 hal ini mari kita dalami agar kita tahu tentang bagaimana mutajabnya orang berdoa. Pertama sepertiga malam, kedua ketika azan dan iqamah, kemudian ketika sujud terakhir,
4 menjelang maghrib di hari Jumat, 5 saat hujan turun, 6 ketika kita berpuasa, 7 ketika kita dizalimi atau orang-orang yang teraniaya. Mari kita jadikan ini merupakan suatu momen yang berguna buat kita untuk memanjatkan doa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita tobat di hadapan Allah dengan membaca istighfar. Insya Allah dengan taubat nasuhah ini merupakan suatu hal kita akan diberikan rahmat, dimudahkan urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dilunaskan hutang piutang kita, baik hutang budi, hutang apapun. Semoga bermanfaat. Wasari ila magfiratum min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'uiddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.